Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul menganalisis biaya volume laba. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Wahyu Hidayat Rahman dengan NIM 162, lalu ada Tika Nurfaizah dengan NIM 181, ada Sabari dengan NIM 192, dan ada Nisa Ihsani dengan NIM 193. Definisi analisis biaya volume laba. Analisis CVP atau Cost Volume Profit adalah analisis yang digunakan untuk menentukan bagaimana perusahaan dalam biaya dan volume dapat mempengaruhi pendapatan operasional perusahaan dan pendapatan bersih atau net income. Rasio margin kontribusi. Salah satu konsep terpenting dalam analisis biaya volume laba yaitu margin kontribusi. Rasio ini dinyatakan dalam bentuk persentase. CM rasio digunakan untuk menghitung perubahan penjualan dengan cara mengalihkan angka rasio margin dengan angka perubahan penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Rumus rasio margin kontribusi. CM rasio sama dengan margin kontribusi penjualan atau penjualan. Contohnya, jika perusahaan menghendaki peningkatan penjualannya sebesar 300 juta rupiah untuk tahun 2018, maka perusahaan dapat mengharapkan kenaikan margin kontribusi sebesar 60 juta rupiah atau 300 juta rupiah dikali 20%, sehingga laba bersih juga akan naik sebesar 60 juta rupiah dengan syarat biaya tetap tidak mengalami perubahan. Hasil ini dapat dibuktikan dengan perhitungan sebagai berikut. Penjualan pada 2017 sebanyak 500 juta rupiah, sedangkan pada 2018 sebanyak 800 juta rupiah. Kenaikan dari tiap tahunnya adalah 300 juta rupiah. Presentasi dari penjualan sebanyak 100%. Biaya variabel pada 2017 sebesar 400 juta rupiah, sedangkan pada 2018 adalah 640 juta rupiah. Kenaikannya sebesar 240 juta rupiah. Presentasi dari penjualannya adalah 80%. Margin kontribusi. Penjualan pada 2017 sebanyak 100 juta rupiah, sedangkan pada 2018 sebanyak 160 juta rupiah. Kenaikannya adalah 60 juta rupiah. Yang kedua yaitu perhitungan titik impas. Titik impas dapat dihitung dengan metode persamaan atau equation method atau metode margin kontribusi atau kontribusi margin method. Kedua metode tersebut ekuivalen. Selanjutnya, metode persamaan. Laba sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel ditambah biaya tetap. Persamaan tersebut dapat diubah menjadi penjualan sama dengan biaya variabel dikurangi laba. Pada titik besarnya laba 0, yaitu 250 dikali Q sama dengan 150 Q ditambah 35.000 ditambah 0. 100 Q sama dengan 35.000 speaker. Q sama dengan 350 speaker. Metode margin kontribusi. Titik impas sama dengan biaya tetap per margin kontribusi per unit, yaitu 35.000 per 100 sama dengan 350 speaker. Atau titik impas penjualan sama dengan biaya tetap atau rasio margin kontribusi sama dengan 35.000 per 40% sama dengan 87.500. Yang ketiga yaitu analisis target laba. Tingkat pendapatan setelah biaya yang telah ditetapkan sebelumnya yang ingin perusahaan capai dari produk tertentu. Kemudian rumusan biaya volume laba dapat digunakan untuk menentukan volume penjualan guna mencapai target laba. Anggaplah bahwa kita mengharapkan laba sebesar 40.000 sebulan, berapakah jumlah speaker yang harus dijual? Penjualan sama dengan biaya variabel tambah biaya tetap ditambah laba. 250 Q sama dengan 150 Q ditambah 35.000 ditambah 40.000. 100 Q sama dengan 75.000 Q sama dengan 750 speaker. Atau dengan pendekatan margin kontribusi, yaitu unit untuk mencapai target laba sama dengan biaya tetap ditambah target laba per margin kontribusi per unit.
35.000 ditambah 45.000 per 100 sama dengan 750 stiker. Selanjutnya, margin of safety. Kelebihan dari anggaran penjualan aktiva di atas penjualan titik imbas. Margin of safety dapat digunakan untuk menentukan sejauh mana jumlah penurunan penjualan sampai titik imbas atau titik di mana tidak terjadi kerugian maupun laba. Perhitungannya dapat dinyatakan dalam unit, satuan uang, dan presentase. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut. Margin of safety sama dengan total anggaran penjualan aktual dikurangi penjualan titik imbas, atau bisa disajikan dalam bentuk presentase, yaitu presentase margin of safety sama dengan margin of safety dalam nilai rupiah penjualan dibagi total anggaran penjualan atau penjualan aktual. Misalnya, volume imbas adalah 300 unit dan penjualan saat ini 500 unit, maka margin of safety sebesar 200 unit atau 500 dikurangi 300. Demikian pula jika titik imbasnya 450.000 dan pendapatan saat ini 750.000, maka margin of safety-nya yaitu 300. Margin of safety juga dapat dinyatakan dalam presentase, yaitu dari contoh di atas adalah 300 dibagi 750.000 sama dengan 0,4, atau jika dalam bentuk persen menjadi 40%. Selanjutnya yaitu operating leverage, suatu ukuran sensitivitas laba bersih terhadap presentase perubahan penjualan. Operating leverage bertindak sebagai multiplier. Perusahaan yang memiliki operating leverage tinggi maka akan mengalami peningkatan presentase yang besar dalam labanya jika terjadi sedikit saja peningkatan dalam penjualan, namun juga mengalami penurunan presentase laba yang besar jika terjadi penurunan penjualan. Demikian pula sebaliknya. Besar kecilnya operating leverage atau degree of operating leverage (DOL) untuk peningkatan penjualan tertentu diukur dengan menggunakan rasio margin kontribusi terhadap laba. DOL sama dengan margin kontribusi dibagi laba operasi atau laba bersih. Misalnya, Sterling Farm memiliki margin kontribusi 70.000, sedangkan perusahaan Bauxite Farm memiliki margin kontribusi 40.000. Laba operasi kedua perusahaan tersebut adalah sama, yaitu 10.000. Maka Sterling Farm sama dengan 70.000 dibagi 10.000 sama dengan 7, sedangkan Bauxite Farm 40.000 dibagi 10.000 sama dengan 4. Nah, kemudian apa yang membedakan operating leverage perusahaan Sterling Farm lebih tinggi? Jawabannya yaitu dikarenakan perusahaan Sterling Farm mempunyai margin kontribusi yang tinggi, maka otomatis operating leverage-nya juga akan tinggi. Hal ini juga akan mempengaruhi peningkatan presentase yang besar dalam labanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu konsep bauran penjualan. Bauran penjualan berarti proporsi relatif produk-produk perusahaan yang terjual. Manajer akan selalu berusaha untuk mencapai kombinasi atau bauran yang akan memberikan laba terbesar. Kebanyakan perusahaan memiliki produk dan tingkat laba untuk masing-masing produk yang berbeda. Laba besar akan diperoleh bila produk dengan margin yang lebih besar mendapatkan proporsi besar dari total penjualan. Selanjutnya yaitu bauran penjualan dan analisis titik imbas. Tabel di bawah ini merupakan laporan laba rugi kontribusi untuk perusahaan kecil yang menjual beberapa produk. Di sini yaitu Le Louvre CD dan Levin CD. Le Louvre CD melakukan penjualan sebanyak 20.000, sedangkan di Levin CD sebanyak 80.000. Total penjualannya total jumlah yaitu 100.000. Biaya variabel Le Louvre CD yaitu 15.000 dan Levin CD 40.000. Jadi total biaya variabelnya 55.000. Yang ketiga yaitu margin kontribusi. Margin kontribusi di Le Louvre CD sebanyak 5.000, sedangkan di Levin CD 40.000. Jadi jumlah margin kontribusinya 45.000. Selanjutnya yaitu dikurangi oleh biaya tetap. Biaya tetapnya sebesar 27.000. Jadi laba bersih tersisa 18.000 diperoleh dari 45.000 dikurangi 27.000. Selanjutnya perhitungan titik imbas. Titik imbas
dicari dengan rumus biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi, yaitu 27.000 dibagi 45%, ketemunya 60.000. Selanjutnya yaitu asumsi analisis biaya, volume, dan laba. Yang pertama, harga jual konstan dalam cakupan yang relevan. Harga jual produk atau jasa tidak berubah meskipun volume berubah. Yang kedua yaitu biaya bersifat linear dalam rentan cakupan yang relevan dan dapat dibagi secara akurat ke dalam elemen biaya tetap maupun biaya variabel. Elemen variabel per unit konstan dan elemen total biaya tetap juga konstan dalam cakupan yang relevan. Yang ketiga, di dalam perusahaan dengan multi produk, bauran penjualannya tetap. Yang keempat, di dalam perusahaan manufaktur, persediaan tidak mengalami perubahan. Unit yang diproduksi sama dengan unit yang terjual. Presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada materi yang kurang paham, bisa ditanyakan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.